budrek dan sakit kepala tung budrek tak tung datang kapan saja budrek ada obatnya nonton kita semua. Latar belakang berdirinya MIA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, atau yang biasa disingkat menjadi MIA, secara singkatnya bisa diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN, yang artinya semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara ASEAN menerapkan sistem perdagangan bebas pada bulan Oktober 2003 ketika KTT ASEAN di Bali. Indonesia menyatakan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MIA) menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional di kawasan Asia Tenggara yang akan diberlakukan pada tahun 2020. Para KTT tersebut, para pemimpin ASEAN bersepakat untuk mengubah ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan bebas baik barang maupun jasa, investasi, tenaga kerja profesional, dan aliran modal atau dana. Tujuan dari dibentuknya MEA adalah agar tidak terjadi kesenjangan pertumbuhan ekonomi sehingga pemerataan ekonomi dapat tumbuh dengan baik di negara ASEAN. Tujuan dari dibentuk MEA sebagai berikut: 1. Membuat pasar tunggal dan kesatuan basis produksi. 2. Kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi. 3. Pertumbuhan ekonomi yang merata. 4. Terintegrasi dengan perekonomian global. AFTA dibentuk pada waktu konferensi tingkat tinggi ASEAN keempat di Singapura tahun 1992. Awalnya, AFTA ditargetkan ASEAN Free Trade Area merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia akan dicapai dalam waktu 15 tahun. Dari tahun 1993 sampai 2008. Kemudian dipercepat menjadi tahun 2003 dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002. Skema Common Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Area merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif, dan hambatan-hambatan non-tarif lainnya. Tujuan AFTA: yang pertama, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Yang kedua, menarik lebih banyak Foreign Direct Investment atau FDI. Yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN atau intra-ASEAN trade. Latar belakang APEC. Perubahan di Uni Soviet dan Eropa Timur merupakan salah satu latar belakang berdirinya APEC. Pada saat itu, sedang berlangsung perundingan di Uruguay yang melatar belakangi terbentuknya WTO. Karena kekhawatiran gagalnya perundingan tersebut, kemudian terbentuklah APEC. Organisasi APEC diprakarsai Perdana Menteri Australia Bob Hawke ketika berpidato di Seoul tahun 1989. Pada akhir tahun 1989, 12 negara yang hadir di Canberra sepakat mendirikan APEC. Tujuan APEC: pertama, meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Kedua, memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Ketiga, tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. Keempat, meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. Kelima, menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah. Keenam, mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. MAA dibentuk atas dasar kondisi ekonomi dan politik negara Eropa pasca Perang Dunia II mengalami perpecahan. Kemudian beberapa negara Eropa menjalin kerjasama ekonomi politik untuk meningkatkan kesejahteraan dan perdamaian masyarakat Eropa. Hasil pertemuan di Messina pada tanggal 1 Juni 1955 menunjuk Paul Henry Spaak
Menlu Belgia sebagai ketua komite yang harus menyusun laporan tentang kemungkinan kerjasama ke semua bidang ekonomi. Mulai tahun 1999, masyarakat Eropa hanya mengenal satu mata uang yang disebut European Currency Unit (ECU). Pada tahun 2004, keanggotaan Uni Eropa berjumlah 25 negara, sementara pada tahun 2007 Bulgaria dan Romania juga diharapkan bergabung dengan Uni Eropa. Tujuan MAA 1. Integrasi Eropa dengan cara menjalani kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. 2. Memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. 3. Menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. 4. Meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MAA. WTO sebagai organisasi perdagangan dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Organisasi ini dibentuk tanggal 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATS, General Agreements on Traffic and Trade. WTO terbentuk setelah dilakukannya perundingan putaran Uruguay pada tahun 1986-1994. Pada akhirnya, persetujuan dalam perundingan di Uruguay meliputi barang, jasa, kepemilikan intelektual, dan penyelesaian sengketa. Anggota WTO saat ini lebih dari 150 negara dengan 117 negara, di antaranya negara berkembang. Tujuan WTO 1. Meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. 2. Membantu produsen barang dan jasa serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. 3. Mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. 4. Menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. 5. Menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminasi. 6. Menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional. 7. Menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Thank you.